tentang satu syarahan hadis riwayat Imam Muslim dalam Faidul Qadir, la taqumus sa'ah ala ahadin hatta la yuqal Allahu Allah. Tidak akan pernah terjadi kiamat bagi seseorang sehingga di dunia ini atau orang tersebut tidak mengucapkan Allahu Allah. Dan menurut Faidul Qadir termasuk zikir la ilaha illallah. Kemudian ulama ada yang mengomentari apakah yang dimaksud zikir Allahu Allah dan zikir la ilaha illallah adalah zikirnya atau orang yang berzikir masuk kepada makna baru kiamat tidak terjadi. Ulama kemudian intifaqon ay bila khilafin bahwa kiamat tidak akan terjadi jika orang mengucapkan kalimat Allahu Allah hatinya hadir hudur musyahadah ma Allah. Dan kiamat akan terjadi sekalipun banyak yang mengucapkan Allahu Allah dan kalimat la ilaha illallah, jika di saat zikir hatinya tidak hudur ma Allah. MPTT Abuya mengajarkan kita untuk zikir hadir dan duduk mujalasah ma Allah. Inilah yang menunda kiamat terjadi. Lalu kita bayangkan, jika saja orang zikir hatinya tidak hadir, kemudian Allah merasa dilecehkan oleh mereka munafik, mulutnya Allahu Allah, mulutnya la ilaha illallah, hatinya ingat kemana-mana. Allah tidak akan pernah menganggap zikir itu adalah zikron hakikiyah. Karena zikron hakikiyah, lisan, hati, ruh duduk di hadapan Allah. Ini yang diajarkan Abuya. Maka kalau tidak ada MPTT lalu disesatkan, tunggu-tunggulah seluruh dunia akan kiamat. Karena ulama-ulama thoriqah yang mengajarkan ini duduk ay mujalasah ma Allah. Itu yang pertama yang disampaikan para wali semua. Tadi saya bicara dengan guru kita Teguh Amsar, semuanya baik-baik ya bicara. Kalau saya sih lihat berkah Abuya semuanya, apalagi Tengku Munar pinter banget ngomong. Terus kalau Abu Daud Sukri memang seorang kiai, kesimpulannya begitu baik tadi. Itu yang pertama. Sudah, jangan geser, duduk di MPTT, bawa anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk melambatkan terjadinya kiamat dan tsunami. Jangan sampai terulang lagi. Banyak orang zikir melecehkan Allah, lidahnya la ilaha illallah, hatinya cinta dunia. Zikir yang seperti itu Allah tidak suka. Karena pernah terjadi pada zaman Nabi Musa, ada orang berdoa di hadapan Allah lalu doanya tidak diijabah lama. Lalu Nabi Musa kalimullah menanyakan kepada Allah, kenapa begitu ya Allah, tidak engkau jawab keinginannya, hajatnya. Lalu Allah menjawab, bagaimana aku kabulkan hajatnya ya Musa, dia sendiri hatinya tidak ada aku di dalamnya. Mudah-mudahan orang thoriqah semuanya barokah. Itu yang pertama. Alhamdulillah. Maka kalau kata Gus Ali, Kiai Ali yang peneliti thoriqah dari utusan MUI, beliau memang sudah keliling dunia dan keilmuannya memang sudah diakui, mungkin istilah santri mu'tabaroh. Beliau berkata, YZ, kalau tidak ada Buya yang mengajarkan tentang mujalasah, bagaimana Indonesia? Maka beliau berkata, sampai kapanpun saya akan perjuangkan ini MPTT. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah
menutup dataran dunia ini dengan banjir yang besar pada zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, dan itu tidak pernah terjadi pada nabi-nabi terdahulu, dan insya Allah tidak akan terjadi pada nabi-nabi setelah beliau sampai kita ini, sampai Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Jangan engkau sisakan ya Allah manusia. Kenapa Nabi Nuh sampai berdoa demikian? Habiskan itu manusia ya Allah, sebab kalau engkau sisakan mereka tidak akan beriman kepadamu ya Allah. Lalu diijabah doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa? Ulama tafsir ternyata meneliti dari doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, karena kaum Nabi Nuh itu menitipkan kepada anak dan cucunya supaya tidak beriman kepada Nuh. Hai anak-anakku, awas jangan kamu ikuti itu ajaran Nuh. Kalau bapak wafat, bapak mati, jangan kamu ikuti ajaran itu. Jika ini terulang pada umat Nabi Muhammad, menitipkan supaya jangan mengikuti ajaran yang benar, banjir tidak akan terjadi memang, tapi banjir pemikiran, ketidaktentraman, hiruk pikuk, fitnah, cobaan, itu yang tidak membuat kita enak di dunia ini di dalam beribadah. Penyakit dari kaum Nabi Nuh begitu, kalau dia tidak suka seseorang dititipkan, terlebih-lebih orang yang tidak dia sukai adalah seorang nabi. Maka jika pejuang-pejuang NTT, para wali Nangro ini semuanya sampai sudah ke NTT, alhamdulillah Tengku Fadli sudah sampai ke Irian Jaya. Irian Jaya, Ratib Seribe, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan izin Buya kita bisa ke Irian Jaya. Kebayang Pak, mereka zikir semangatnya kayak apa itu? Sampai ke sana, dari Sabang sampai Merauke sudah cinta dengan tauhid tasawuf. MPTT, mudah-mudahan kiamat masih lama. Kemudian bencana tidak akan terjadi, sehingga masyarakat tidak menitipkan hal yang tidak baik tentang keimanan seperti kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka harusnya negara bersyukur dengan MPTT. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah. Negara harus bersyukur dengan adanya MPTT, kemudian seluruh penghuni yang ada di Indonesia harus mendoakan Buya dan ulama-ulama yang mengembangkan thariqah, karena thariqah yang mu'tabarah itu hampir 63. Banyak termasuk yang mu'tabarah dan banyak pengikutnya Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Itu saja. Kita dari sekarang berikan wasiat kepada anak kita, kamu harus pegang thariqah, harus ikuti Abuya. Terus dari Abuya titipkan lagi kepada anak-anak Abuya, terus sampai ini tempat penuh dengan barokah dan kita tidak termasuk orang yang seperti kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu saja dua keuntungan yang kita bisa ada di dalamnya. Mudah-mudahan semuanya dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Segitu aja Buya yang saya hormati dan Allah muliakan, pembawa acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.